saya dari Purwakarta, Jawa Barat. Saya di sini menjadi korban TTPO di negara Oman, Timur Tengah. Saya berangkat melalui sponsor yang bernama Ibu Umay yang ada di Jawa Barat. Awalnya saya di medikal di Rumah Sakit Ramah di Purwakarta. Saya dinyatakan kata dokter hasilnya unfit, tapi sponsor membayar pihak rumah sakit biar saya hasilnya fit. Setelah itu saya diam di rumah selama seminggu. Sudah seminggu di rumah, saya ditelepon oleh sponsor yaitu Ibu Umay. Saya harus berangkat ke Jakarta. Besoknya dia berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta saya diberangkatkan suami Ibu Umay, diserahkan ke Ibu Titi dari Ibu Titi diberangkatkan, dan terus saya dilayani dipindahkan lagi dari mobil jam 11 siang saya diantar menuju Jakarta, menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan dari Bandara Soekarno-Hatta saya dihimbau lagi sama dua orang bapak-bapak, tapi tidak diketahui namanya. Dari situ dari Bandara Soekarno-Hatta saya pulang ke Bandara Mesir. Kemudian di Bandara Mesir saya dijemput oleh ibu saya, yaitu ibu dia kembali saya ke Palangkaraya. Saya selama sebulan di Palangkaraya, terus saya dapat medikal. Mediknya tidak menyatakan saya tidak menyatakan saya hipertensi, saya tidak dikasih makan, ataupun sisa makanan saya tolak dari saja. Saya tidak dikasih makan, tidak dikasih istirahat, saya di sekolah saya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Paginya saya bangun lagi menyiapkan sarapan untuk anak sekolah dan anak pendidikan. Pendidikan menurut saya bekerja tidak ada hentinya. Setelah itu harus membersihkan kamar mandi, jangan pakai air, cukup 1 botol aqua, itu untuk semua ruangan. Dari situ saya mengeluh, saya sakit, terus saya menurun anak sekolah. Saya jatuh dari tangga dari lantai 3 ke lantai 2. Saya minta untuk berobat ke majikan, tapi majikan tidak mengobati. Dari situ saya minta untuk telepon ke agensi online, yaitu Ibu Dea, minta tolong saya untuk ditolong ke kantor, tapi Ibu Dea memaksa saya untuk tetap bertahan dan bekerja dengan majikan. Sangat mudah-mudahan saya itu malahan bagi saya ditahan sama Ibu Dea. Terus saya meminta ke majikan untuk ditolong ke kantor karena kakak saya tertolong dan lengkap. Saya bertahan kerja di rumah majikan 1 bulan 5 hari. Setelah itu saya tidak kuat karena saya sudah lelah dari kerja di rumah majikan mengangkat kaki sebagai ground. Saya nggak kuat pendarahan karena saya pendarahan 60 kembali yang cukup untuk 1 bulan. Saya udah nggak kuat, saya menyerah. Saya meminta untuk dipulangkan ke office atau ke penampungan. Dari situ saya dipulangkan ke penampungan, dijemput sama Ibu Dea. Dari situ Ibu Dea memarahi saya, katanya kamu harus bekerja di sini, kamu harus tetap bekerja selama 2 tahun. Terus saya meminta untuk diobati dulu, tapi dia enggak mengobati saya. Kata Ibu Dea, kamu harus bekerja selama 2 tahun. Tapi gaji saya ditahan sama Ibu Dea. Setelah itu saya diam di kantor selama 1 bulan. Di kantornya Ibu Dea, saya dapat majikan lagi yang kedua. Majikan yang kedua cuma ngurus nenek-nenek. Terus saya dialihkan
dulu ke kantor yang sekarang saya tempati di Sohar. Ibu Dea memarahi saya, kalau misalkan kamu mau pulang, kamu harus ada uang sekitar 60 juta. Saya tidak sanggup dan saya bilang, ya udah saya tetap bekerja untuk membeli tiket sendiri. Dia tetap memarahi saya untuk meminta ganti rugi sebesar 60 juta. Saya dipulangkan ke kantor ini. Dari kantor ini saya dapat majikan yang kedua. Saya mengurus nenek-nenek satu orang di rumahnya sama anaknya, baba-baba, cuman beda rumah. Dari rumah majikan yang kedua saya bekerja selama 6 bulan 7 hari. Dari rumah nenek-nenek ini saya bekerja, tidak dikasih makan juga, bangun jam 6, tidur jam setengah 12. Dari makanan saya tidak dikasih makan, dari kulkas tidak ada apa-apa, cuman ada tomat sama cabai. Saya dikasih makan kalau ada sisanya dari sisa majikan makan, yaitu pun keraknya juga nggak dikasih lauknya. Tiap hari selalu gitu. Setelah itu saya jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dinyatakan hasil dari dokter, katanya kamu HB-nya menurun. Lalu setelah itu saya dikasih ke darah 3 kantong karena HB saya nggak ada HB dan kurang darah. Terus pendarahan saya yang begitu hebat, nggak berhenti selama dari majikan pertama sampai majikan yang sekarang. Saya pendarahan terus, pendarahan hebat, pembalut 1 bulan 60 nggak cukup. Sedangkan saya harus beli sendiri, potong gaji sendiri, fasilitas komunikasi harus beli pulsa sendiri, itu pun potong gaji sendiri. Saya gaji 110 dipotong 20 real. Saya tidak sanggup. Dari situ saya diiming-iming sama baba. Terus dari situ saya nggak mau. Saya kesini hanya untuk mencari uang, bukan mencari masalah pelecehan. Dia melakukan pelecehan kepada saya. Dia memegang payudara saya, mencium saya, dan dia suruh memegang kemaluannya dia sampai dia harus keluar air maninya. Dari situ saya nggak kuat untuk ngomong sama majikan, lebih baik saya dipulangkan ke kantor. Kata majikan, kamu jangan pulang ke kantor, nanti saya kasih kamu ini uang, kamu jangan bicara sama siapa-siapa. Jadi yang namanya yang melakukan pelecehan seksual terhadap saya, menantunya nenek yang saya urus. Setelah itu saya pingsan lagi dan mungkin pemikiran saya terlalu kepikiran. Saya udah sakit-sakitan, ditambah pelecehan juga. Tapi dari pelecehan itu saya nggak ada video, nggak ada bukti, karena melakukan pelecehan itu majikan terhadap saya nggak direncanakan. Saya meminta untuk dipulangkan ke kantor sama majikan. Kata majikan, nggak boleh, kamu harus bekerja di sini selama 2 tahun. Saya sakit, terus saya dibawa ke rumah sakit lagi, dirawat lagi 3 hari. Kata dokter, hasil USG ini mengidap penyakit miom, harus segera ditindak operasi. Majikan tidak sanggup. Setelah itu saya dipulangkan dari rumah sakit sama dokter, harus segera pulang ke Indonesia. Dari rumah sakit saya pulang ke majikan, tapi majikan saya tidak mengasih istirahat, tidak mengasih makan. Dari rumah majikan saya menangis, gimana caranya untuk pulang, saya tidak tahu dan hanya meminta sama Allah. Dari situ majikan memulangkan saya ke office, yaitu ke penampungan. Dari penampungan saya bertahan di sini udah 2 bulan. Saya di negara Oman sudah 9 bulan. Saya pertama datang ke sini dari tanggal 18 Maret 2025.
Saya di sini sudah bekerja di majikan pertama, perlakuannya kayak seperti itu, tidak memperlakukan saya beri kemanusiaan, dan yang kedua sama tidak melakukan sebagai saya manusia. Yang kedua, saya minta ke sponsor untuk memulangkan saya ke Indonesia untuk bertanggung jawab, tapi sponsor yang namanya Ibu Emai atau Ibu Mariam tidak bertanggung jawab. Bilangnya dia, kamu beli tiket saja sendiri untuk pulang ke Indonesia. Sedangkan pihak kantor meminta saya untuk pulang, minta uang 1.400 real, kalau uang Indo 60 juta 200.000. Saya tidak sanggup. Saya mohon bantuannya kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Kang Haji Deddy Mulyadi, Bapak Ali Nurdin Abdurrahman, pihak KBRI Maskat, pihak KJRI Maskat, pihak KP2MI, BP2MI, dan stafnya. Mohon untuk membantu saya untuk memulangkan ke Indonesia secepatnya, karena kondisi saya di sini sudah tidak memungkinkan lagi, dan kondisi saya sakit pendarahan terus, pembalut sudah tidak ada, uang tidak ada. Saya di sini banyak kebutuhan, tapi tidak ada uang sepeser pun. Saya mohon bantuannya untuk segera dipulangkan ke Indonesia. Mohon sangat. Dengan ini saya buat video dengan sebisa saya mungkin dan seadanya saya yang bicara. Saya mohon bantuannya untuk secepatnya saya dipulangkan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.